Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saimatun Alia, calon guru penggerak Angkatan 11 asal Kota Tegal dari SMP Negeri 14 Kota Tegal. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani sama teman saya bernama Ibu Endah Septiani. Beliau merupakan guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 14 Kota Tegal. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam Bu Ima. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Sebelum nanti saya amati jalannya kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Bu. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah yang pertama mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Yang kedua, kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kesiapan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan percaya diri sehingga menghasilkan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Namun sebelum masuk ke kegiatan observasi, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang saya akan capai adalah yang pertama, peserta didik mengungkapkan pemahamannya terhadap puisi rakyat dengan membandingkan jenis dan unsur puisi rakyat dengan teliti, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik menjelaskan pendapatnya melalui kegiatan menginterpretasi tujuan penulisan puisi dengan baik. Ya, terus yang ketiga, yang terakhir adalah peserta didik memahami dan menyimpulkan informasi dari teks tulisan yang disimaknya dengan menjawab pertanyaan tentang macapat kinanti yang diperdengarkan kepadanya. Begitu. Jadi berkaitan dengan penulisan puisi dan pemahaman peserta didik atau murid tentang puisi ya Bu? Betul. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Pengembangan yang saya ambil adalah yang pertama itu menulis puisi. Itu berarti tentang apa ya, menulis ya. Ibaratnya kayak kreatif. Nah, yang kedua adalah mengekspresikan puisinya, ya, rakyat dengan apapun alatnya itu mengekspresikan musik dengan, kalau sudah menulis puisi lalu diekspresikan seperti itu. Baik, berarti jika saya simpulkan tadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu di bagian pengetahuan itu. Iya. Murid itu bisa menulis puisi dan betul. menginterpretasikan. Betul. Kemudian di bagian keterampilan itu peserta didik itu bisa mengekspresikan puisi yang tadi ditulis gitu ya Bu ya. Betul. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan yang akan Ibu terapkan di kelas meliputi mungkin strategi, model dan metode Bu? Strateginya saya berdereferensiasi ya Bu. Itu strateginya. Tuh untuk yang pertama, yang modelnya adalah PBL, Based Learning. Problem based learning. Saya akan selingsut kalau ngomong kayak gitu ya. Terus yang ketiga adalah metodenya diskusi kelompok. Oke, baik, kalau saya simpulkan strategi yang ingin Ibu gunakan adalah dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Model yang digunakan adalah problem based learning atau PBL, dengan metode diskusi kelompok. Betul. Baik, yang berikutnya bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nih Bu? Yang saya gunakan di dalam media pembelajaran yang pertama adalah proyektor Bu. Yang kedua adalah majalah, koran, buku, dan PowerPoint. Oke, baik. Kemudian kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin meliputi hari apa, kelas mana, dan jam berapa Bu? Ya, di hari Sabtu, Sabtu itu tanggal 19 ya, 19 Oktober 2024 di kelas 7D, ya, jam ke-1 dan 2. Baik Ibu, berarti nanti saya akan masuk ke kelas Ibu di hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, kelasnya 7D pada jam pertama dan kedua ya Bu. Kemudian
Nanti saya ketika nanti masuk ke kelas Ibu, saya akan mengamati, melihat, mencatat kegiatan pembelajaran Ibu dalam proses observasi. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, kita akan ini ya Bu, mengadakan percakapan kembali nih, percakapan pasca observasi nanti. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan yaitu gambaran apa yang saya gunakan untuk observasinya. Oh iya, gitu. Baik Ibu, terima kasih atas Ya. waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan pra-observasi. Selamat berjumpa kembali pada jadwal supervisi kelas atau observasi kelas. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan disiapkan. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Saiful Anam. Anam, kenapa Anam? Izin, ada suratnya? Ada suratnya nggak? Izin kemana? Suratnya mana? Ada nggak suratnya? Oke, yang izin kalau ada suratnya Bu Enda izinkan. Berarti kalau tidak ada suratnya Bu Enda dianggap alfa. Oke, kita sudah berdoa. Sekarang kita masuk ke rapian kalian. Berdiri dulu, silahkan dicek kerapian kalian semuanya dari ujung kepala sampai ke bawah. Sudah rapikah kalian? Nasduknya yang belum dipakai, ya, yang masih belum rapi dirapikan, kanan kiri depan belakangnya. Sudah? Oke, kalau sudah kalian bisa melihat kanan, kiri, depan, belakang kalian, apakah masih ada sampah yang berserakan? Adakah masih sampah berserakan? Ada? Kalau ada, silahkan dilaci-laci ada atau tidak sampahnya. Peduli sekitar kita lah, lingkungannya. Ada tidak? Kalau ada, silahkan dibuang di tong sampah depan yang sudah disediakan. Ya, Bu Enda kasih waktu 20 detik dari sekarang. Detik. Oke. Ya, sebelum dimulai, ada ice breaking dulu, ya. Ice breaking tahu biar konsentrasi kalian itu untuk materi pelajaran kali ini bisa diserap, ya. Ini, kalau misalnya Bu Enda bilang tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Gitu ya.
Bisa? Bisa. Ya, tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Gitu? Oke, ya tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Yuk, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, lanjut. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, ya. Kalian nih, kemarin Bu Enda sudah bilang ada yang namanya puisi rakyat. Benar nggak? Puisi rakyat. Ya, jadi tujuan pembelajaran kali ini kalian bisa mengetahui apa tentang puisi rakyat. Ya, yang kedua, nanti kalian bisa menulis puisi rakyat. Ya, yang pertama adalah mengetahui tentang puisi rakyat, yang kedua adalah menulis puisi rakyat. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang kali ini. Selanjutnya, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya yang pertama apa? Masih ingat? Di pelajaran bahasa Indonesia, kesepakatan kelasnya bagaimana? Masih ingat nggak? Kesepakatan kelas. Yang pertama, apa Divi? Kalau tidak piket pas di pelajaran bahasa Indonesia, membersihkan, masih ingat? Depan dan belakang. Yang kedua, mematuhi peraturan. Tidak boleh apa? Terlambat masuk kelas. Ketiga, harus sopan dan santun. Yang pertama apa tadi? Diulangin. Tidak. Kalau tidak piket, membersihkan dan belakang. Yang kedua, tidak boleh terlambat di jam pelajaran bahasa. Yang ketiga, harus sopan dan santun. Deal ya? Deal ya untuk kesepakatan hari ini. Selanjutnya kita mau peregangan otot dulu. Berdiri dulu. Berdiri. Oke, kanan kirimu berarti bagaimana ya? Kayak baris ke depan deh. Baris ke depan ya, punggungnya temanmu itu dilihat dulu. Biar kita, iya begitu, dipijet-pijet ya. Kita mau pijet-pijet dulu. Pijet-pijet terlebih dahulu. Oke, pijet-pijet dulu. Dah. Oke, pijet-pijet. Kalau misalnya Bu Enda bilang, stop. Kalau misalnya Bu Enda bilang rintik hujan, berarti punggungnya temanmu bukan dikelitikin. Diapain? Dipijetin secara berlahan. Gini nih, oke? Ya. Kalau misalnya hujannya besar, berarti tandanya di tepuk-tepuk ya. Oke, konsentrasi. Bu Enda ada sebuah cerita. Oke, mindfulness. Oke. Abrar sedang bermain hujan. Hujannya itu sangat rintik-rintik sekali. Ya. Lalu sehabis hujan rintik, itu sampainya hujan yang besar. Jangan besar-besar sekali. Besar ya. Kalau sudah besar, rintiknya ada satu rintik yang ada di situ.
Ya, satu rintik berarti gimana? Tik 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 tik. Oke. Udah enak belum? Udah enak belum? Udah ya. Oke, ya lanjut. Mau dilanjut? Oke, lanjut. Gantian, balik lagi. Oke, balik lagi. Ya, hujan rintik-rintik membasahi badanmu, lalu ada apa? Lalu hujannya besar sekali. Oke, kita pijat-pijat, besarnya sangat besar sekali. Timbullah rintik hujan yang tidak beraturan. Oke, kalau tidak beraturan. Tidak beraturan bagaimana? Oke, kita stop. Sudah selesai? Sudah enak? Sudah enak? Enak gak? Enak gak? Enak gak? Pegel gak? Oke. Oke, next. Ada sebuah asesmen awal. Ya. Ya, bisa kalian jawab di buku kalian masing-masing. Apa yang kalian ketahui tentang puisi? Apa yang kalian ketahui tentang puisi? Yuk. Asesmen awal. Apakah yang kalian yuk dikerjakan di buku masing-masing? Apakah itu yang namanya puisi? Ya, Bu Enda kasih waktu 1 menit dari sekarang. Soalnya adalah apa yang kalian ketahui tentang berpuisi. Sudah selesai? Waktunya berjalan sangat cepat. 1 menit dari sekarang. Apa itu puisi? Udah selesai? Oh ya, biar kelihatan. Oke. Udah, kalau sudah
Dilihat sama teman sebelahmu. Ya, ditukar sama teman sebelahmu. Apakah sudah betul atau belum? Ya. Di sebelahmu. Ya, betul atau betul? Betul atau betul? Betul atau salah? Oke. Lanjut. Apakah yang kalian ketahui tentang puisi? Jawabannya? Jawabannya adalah apa, Revan? Apa, Revan? Puisi rakyat adalah bahasa rakyat bisa banyak wayang yang original dan nilai dan berguna dalam kehidupan masyarakat. Oke, puisi adalah warisan nenek moyang atau leluhur yang dari zaman dahulu sampai sekarang itu jadi bahan kesusastraan untuk kita berpuisi. Adakah yang betul nggak? Betul, berarti betul nilainya 10. Betul semua, apakah ada yang salah untuk asesmen awalnya? Betul semua ya? Berarti sudah tahu apa itu berpuisi. Oke, next. Lanjut. Bu Enda mau tanya. Mau tanya nih, nanti kalian jawab ya. Apakah kamu pernah melihat orang berpuisi? Di mana? Di mana? Di perlombaan, Bu. Terus di sekolah, kata salsa di sekolah. Terus di mana lagi? Di mana? Misalnya, ya, kamu pernah membuat sebuah puisi nggak? Pernah, di mana? Di sekolah. Puisinya gini, bisa puisi tentang apa aja nih? Puisi rakyat, Bu. Iya, kita akan membahas puisi rakyat. Tadi Bu Enda bilang, pernah melihat puisi? Pernah, Bu. Di mana? Di perlombaan. Yang kedua di mana? Di sekolah, Bu. Kamu pernah menulis puisi enggak? Pernah, Bu. Nah, sekarang Bu Enda mau masuk ke puisi rakyat. Ya, puisi rakyat adalah puisi yang terikat oleh aturan, ya, jumlah bait, paragraf, jumlah larik per bait, jumlah per kata larik, rima atau bunyi akhir, dan juga strukturnya. Berarti apa? Puisi rakyat adalah terikat dengan peraturan-peraturannya. Ya, oke. Berbeda dengan puisi modern. Kalau puisi rakyat itu terikat, kalau puisi modern adalah tidak terikat. Oke, next. Jenis puisi rakyat ada 3 apa 2? 3 apa 2? 3 apa 2? Yang pertama pantun. Kedua 3. Berarti ada 3. Pantun, syair. Kalau gurindam bagaimana? Puisi lama yang berasal dari India. Ya, ini sejak 2 baris yang mengandung petua dan nasihat. Yang kedua adalah pantun. Apa itu? Pantun 4 baris yang bersajak AB. Terdapat sampiran. Yang kedua, baris ketiga dan 4 adalah isi. Nih pantunnya, ada pantun. Ya, 1, 2 merupakan, 3, 4 merupakan isi. Fahim tum?
Lanjut untuk ke syair. Syair salah satu puisi lama yang berasal dari Persia. Ya, dengan masuknya Islam ke Indonesia, ya masuk pula lah syair. Syair merupakan puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 larik. Oke. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan nih. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempresentasikan puisi. Jadi nanti ada sebuah tugas, ya tugas untuk kalian semuanya. Ya, yang pertama adalah pelafalan atau pengucapan huruf-huruf. Yang kedua adalah intonasi dan yang keempat adalah jeda. Bu Enda ada sebuah video, ya kalian bisa melihat. Ya, ini adalah contoh-contoh video. Saya ada pantun 3 surat. Dengar. 2-3 kali bermain, semua kepala bertali licin.
bawah 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 bawah